Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan sambung lagi pembahasan terkait mata kuliah astronomi bola, karena pada pertemuan yang lalu ada sedikit kendala teknis, maka harus kita bahas lagi pada pertemuan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah banyak berbicara terkait tema astronomi bola ini. Dulu saya sempat mengatakan bahwa astronomi bola itu bisa kita katakan sebagai usulul falak. Kalau kita analogikan dengan usul fikih itu sebagai sebuah produknya, prosesnya itu dibahas dalam usul fikih. Rumus-rumus yang ada di falak itu sebagai sebuah produknya, hasilnya, proses pembuatan rumusnya itu dibahas di astronomi bola ini. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang tata koordinat, mulai dari tata koordinat horizon, koordinat ekliptika, ekuator, koordinat sudut jam bintang. Kemudian bagaimana kita menggambar tata koordinat itu, semisal kita di lintang utara, semisal kita di lintang selatan, dan lain seterusnya. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana korelasi antara segitiga datar atau segitiga planar dalam praktek kajian ilmu falak. Di antara contohnya yakni ketika menghitung atau membuat segitiga kiblat semisal, kemudian membuat dalam konsep gawang lokasi, kemudian untuk memahami jarak zenit matahari, kemudian untuk memahami tinggi hilal tadi di nawafidul hilal atau di gawang lokasi, dan ada beberapa hal lain juga yang dalam implementasinya itu merupakan implementasi dari segitiga datar atau segitiga planar. Nah, di sini kita akan melanjutkan lagi, baik nanti di segitiga planar itu ataupun dalam segitiga bola, termasuk implementasinya dalam rumus-rumus yang akan kita bahas nanti. Pertama, satu pembahasan yang masih tersisa dalam kaitannya segitiga planar dengan pembahasan dalam ilmu falak, yakni horizontal paralaks. Horizontal paralaks. Paralaks itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan beda lihat. Orang Arab menyebutnya, atau di literatur kitab disebutnya sebagai ikhtilaful mandar. Itu paralaks. Paralak, yang dimaksud paralak itu, untuk memahami ini ada sebuah ilustrasi gambar yang bisa kita pakai untuk memahaminya. Misal seperti ini. Jadi sudut yang terbentuk antara garis yang merupakan perpanjangan dari garis horizon ke benda langit ini, kemudian dari benda langit ke pusat bumi. Kalau kemudian orang melihat suatu benda langit dari permukaan bumi dan dari pusat bumi, nanti akan ada beda lihat. Sudut yang terbentuk dari dua hal ini, itulah yang kemudian dimaksud dengan paralaks. Maka kalau semisal hilal posisinya di sini, dari sini, nah ini sudut ini yang dinamakan dengan paralaks. Beda lihat antara yang ada di permukaan bumi dan yang ada di pusat bumi. Kalau kita bandingkan dengan lebih presisi,
gambarnya itu ini kita pakai asumsi jarak yang sama. Nah, seperti ini bentuk sudut. Kemudian benda langit semisal pas di zenit, bentuknya seperti ini. Anggap ini garis lurus gitu. Artinya apa? Nilai paralaks itu tergantung posisi benda langit. Ketika posisi benda langit itu di zenit, maka nilai paralaksnya adalah 0. Nilai paralaksnya 0, nggak ada beda pandangnya. Dari zenit kemudian menuju ke ufuk, ini semakin membesar, semakin membesar, dan yang paling besar itu ketika benda langit itu berada di horizon atau di ufuk. Nilai paralaks paling besar ketika benda langit berada di horizon atau di ufuk. Ketika benda langit di horizon atau di ufuk ini, maka paralaksnya itu disebut dengan horizontal paralaks. Kalau di ufuk ini ufuk misal, ini berarti HP, horizontal paralaks. Beda pandang karena benda langit itu berada di ufuk. Horizontal paralaks ini, ketika benda langit di ufuk ini, itulah nilainya yang paling besar. Kalau kita lihat sudutnya, kalau pas di sini sudutnya besar, semakin ke atas nanti semakin lincip. Semakin lincip artinya semakin kecil. Seperti itu. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Kalau di bawah ufuk nggak diperhitungkan nanti kan, nggak untuk dilihat kalau di bawah ufuk. Nah, informasi horizontal paralaks ini kalau dalam data epimeris itu disebutkan pada data matahari atau bulan. Data bulan. Kalau kita memahami konsep segitiga datar atau segitiga planar, horizontal paralaks ini sudutnya ini sisi depannya ini apa ini nilainya? Nilai jari-jari bumi, jari-jari bumi. Dari permukaan ke pusat bumi berarti jari-jari bumi. Sisi depannya sama dengan R, biasanya ditandai dengan R, jari-jari bumi. Berapa jari-jari bumi? 6.378,14 km. Ini besar jari-jari bumi. Ini yang pas di ekuator. Kalau tidak pas di ekuator, kurang dari ini, karena jari-jari yang paling besar kan di ekuator. Kurang dari ini kalau tidak di ekuator. Cuma selisihnya nggak signifikan. Oke, ini sisi depannya udah dapat. Sisi depan dapat, kemudian ada lagi sisi depan miring. Nah, sisi miring ini kan jarak antara bumi dengan benda langit ini. Taruhlah ini yang kita anggap di sini benda langitnya bulan. Bulan, karena orbit bulan itu berbentuk elips. Ini bumi di sini semisal orbit bulan itu elips seperti ini semisal. Bulan itu kadang berada di posisi dekat dengan bumi, kadang berada di posisi jauh dengan bumi. Ketika posisi bulan dekat dengan bumi, maka nanti geraknya semakin cepat, tapi ketika jauh geraknya semakin melambat. Jarak terdekat bulan dengan bumi berapa kilometer? 366.371 km. Itu jarak terdekatnya. Kemudian jarak terjauhnya berapa? 406.720 km. Ini jarak terjauh. Terdekat dikatakan perihelion atau perihelion. Kemudian kalau terjauh aphelion. Nah, ini jarak bulan dari bumi berubah-ubah. Sehingga semisal pada saat pengamatan ini jarak bulan itu berada di titik paling dekat dengan bumi
356.371 km misal. Maka karena sudah diketahui sisi depannya, ini nilai jaraknya atau sisi miring berarti ya. Diketahui sisi depan, diketahui sisi miring, maka kita pakai rumus sin. Rumus sin pakai sin HP sama dengan depan bagi miring, sin demi. Depannya itu jari-jari bumi, miringnya jaraknya itu. Jarak atau kemarin dikasih tanda D, distance gitu kan. Kita coba hitung kalau semisal posisinya ketika bulan dekat dengan bumi. 356.371 per kebalik, jari-jarinya 6.378,14 km per miringnya 356.371 km. Kalau ngitung di kalkulator, shift sin kurang buka 6.378,14 per 356.371. Berapa hasilnya? 1 derajat 1 menit 31,82 detik. Ini nilai horizontal paralaks ketika bulan berada di posisi terdekat dengan bumi. Oke. Selain bulan berada di posisi terdekat dengan bumi, bulan nanti akan ada posisi terjauh dari bumi. Kalau posisinya lebih jauh, maka nanti posisi bulan di sini. Ilustrasinya kan seperti itu. Maka sudutnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Nah, kalau semakin jauh nyampe sini, maka nanti sudutnya lebih lancip. Taruhlah masih agak ke sini, nanti sudutnya lebih lancip. Nah, gitu. Antara sudut ini dan sudut ini lebih lebar yang ini. Maka ini lebih lancip. Taruhlah di sini jari-jarinya tetap ya. Kita pakai asumsi jari-jari tetap di ekuator misal. Kemudian jaraknya yang paling jauh 406.720 km. Maka kita bisa menghitung pakai rumus sin tadi. Sin horizontal paralaks sama dengan R per D. Jari-jari buminya tetap 6.378,14 km per D, jaraknya 406.720 km. Berapa hasilnya? 0 derajat 53 menit 54,76 detik. Artinya apa? Nilai horizontal paralaks bulan itu pasti nanti berada di kisaran ini, antara 0 derajat 53 menit 54,76 detik sampai ini 1 derajat 1 menit 31,82 detik. Ini nilai horizontal paralaks. Yang paling rendah ini nilainya, yang paling tinggi ini nilainya. Tidak mungkin kemudian nilai horizontal paralaks bulan itu sampai 2 derajat, itu enggak mungkin. Kecuali kayak yang kemarin saya katakan, yang sampai lihat tuh ternyata deklinasi bulan. Kalau horizontal paralaks nggak sampai segitu. Nah, bisa difahami ya. Nah, ini bagaimana kita memahami horizontal paralaks itu dari konsep segitiga datar.